Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Receh ya. Oke, pada video kali ini kita akan sedikit mereview ya, sekaligus unboxing. Sebenarnya kemarin udah tak unboxing ya, dan ini akan mereview ya, dan udah tak coba juga. Ini adalah drone khusus untuk para pemula. Ya, jadi bagi anda-anda yang ingin punya drone ya, terutama yang masih belajar, sepertinya drone-drone khusus pemula kayak gini paling cocok banget ya. Sebelum membeli drone yang lebih mahal tentunya, yang dengan fitur yang lebih lengkap dan tentunya kemampuan yang lebih tinggi ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah drone ya dari Colvok ya, dengan seri Mini S135. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jika sudah, langsung saja kita ke intronya. Let's go. Nah, tentunya bagi Anda para penggemar drone atau yang baru ingin terjun ke dunia drone ya, punya drone yang bagus itu udah pasti sebuah mimpi ya, atau impian ya. Tapi sebelum Anda membeli drone yang bagus, otomatis Anda harus belajar dulu bagaimana cara menerbangkan drone dan memahami, karena setiap drone itu memiliki kontrol yang berbeda, fitur berbeda, dan tentunya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah drone khusus untuk pemula dari Colvok dengan seri Mini S135. Drone ini memang dikhususkan untuk para pemula ya, karena yang pertama ya, harganya itu cukup terjangkau. Ini dulu waktu saya beli, itu waktu masa-masa promo kalau tidak salah, itu harganya cuma di kisaran 200 ribuan. Bahkan kadang nggak nyampe 200 ribu kalau pas dapat promonya banyak ya. Tapi saya lihat-lihat di online shop sekarang itu harganya sudah sekitar 400 ribuan hampir ya, atau 400 ribuan lah, sudah cukup mahal. Tapi memang drone ini cukup bagus. Dan karena ini memang dikhususkan untuk pemula, tentunya dia fiturnya memang nggak terlalu lengkap-lengkap banget ya. Karena fiturnya memang cukup-cukup minim, disesuaikan juga dengan harganya ya. Oke, pada paket pembelian kita akan coba review dulu. Kita dapat tasnya kayak gini. Ini udah satu paket ya, ketika kita beli kita dapat kayak tempatnya kayak gini, tasnya. Lalu di dalamnya kita tentunya dapat drone-nya kayak gini ya, dapat drone Colvok ya, Mini S135 ya. Kelihatan Mini S135 Pro ini ya tulisannya. Lalu kita juga akan mendapat remote controlnya. Bentuk remote controlnya seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan di video fungsi-fungsinya juga. Selain itu, kita juga akan mendapatkan ini. Ini ada cadangan baling-baling ya. Cadangan baling-balingnya ada 4. Jadi misal baling-balingnya ini ada yang rusak atau patah, bisa kita ganti. Karena kita diberi cadangan 4 baling-baling. Ya, kita coba keluarkan saja ya. Nah, baling-baling seperti ini ya. Ini kita dapat cadangannya ada 4 ya, yang seperti ini baling-balingnya ya. Lalu selain baling-baling, kita juga diberi yang namanya pelindung baling-baling. Ini nanti bisa kita pasang. Fungsinya kalau pas nabrak, misal nabrak dinding atau nabrak apapun itu, baling-balingnya nggak langsung kena damage ya. Jadi yang kena damage bagian ininya. Jadi biar lebih awet gitu baling-balingnya. Karena memang salah satu kekurangan dari drone Mini S135 Pro, dia tidak memiliki sensor anti tabrak ya, karena memang ya untuk pemula dan harganya yang cukup murah gitu ya. Dan kita juga akan mendapatkan satu buah obeng kecil seperti ini ya. Ini obeng kecil nanti kalau kita mau bongkar-bongkar misal ya, atau mau ganti-ganti sesuatu, oke. Lalu selain ini kita juga akan mendapatkan buku panduan ya. Ini buku panduan, nanti kita bisa menginstal aplikasi ya untuk melihat yang namanya kamera. Ini kan drone-nya ada kameranya ya. Jadi kita bisa menginstal aplikasi dan bisa mengecek kameranya ya menggunakan aplikasi ya. Jadi kita bisa melihat melalui smartphone kita ya. Ada untuk iOS dan juga untuk Android bisa ya. Ini namanya aplikasinya RCFPV ya ini. Nah, RCFPV. Nah, oke. Lalu selain itu kita juga akan mendapatkan buku panduan ya, buku panduannya ya, cara instalasinya dan juga cara mengendalikannya, remote-nya dan yang lain ada di sini ya. Colvok Mini S135 Pro. Oke. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan, sebenarnya ini satu buah kabel ya.
satu buah kabel untuk ngecharger ya, untuk charger baterai. Ini sebenarnya ada satu kabel lagi ini dari drone yang satunya ya. Tak taruh sini aja biar lebih simpel. Masih micro USB ya untuk ngecasnya ya, untuk cas baterainya. Dan ada kupon seperti ini ya, embel-embel kupon, nggak tahu ini ya ada uang dan yang lain. Mungkin ya sekedar promosi aja ya, promosinya seperti itu. Oke, kita masukkan dulu. Kita akan mengecek sekarang pada bagian drone-nya ya. Kita bereskan dulu ya rapi gitu ya. Kita membahas drone-nya lebih lanjut. Oke. Nah, udah kita singkirkan dulu di sini. Nah, untuk bentuk drone-nya seperti ini ya. Nah, kita coba kayak gini baling-balingnya. Sebenarnya drone-nya itu cukup compact ya, mini banget, minimalis, compact, sehingga dia mudah dibawa kemana-mana sebenarnya. Dan ini cukup kecil, lihat, cukup kecil. Dan ini untuk baterainya ya. Ini lihat, ini adalah baterai. Tekan saja seperti ini. Nah ini. Ini untuk baterainya kapasitasnya nggak kelihatan ya, ketutup masalahnya. Tapi untuk waktu terbangnya sudah tak coba, kuat di kisaran antara 10 hingga 15 menitan. Ya, untuk drone-drone pemula memang standarnya segitu. Drone itu memang nggak bisa terbang lama ya. Kecuali drone yang mahal banget ya, mungkin kuat ya kisaran 30 menit atau berapa gitu ya. Tapi kalau drone-drone biasanya memang, apalagi kalau drone-nya PVV ya, itu paling cuma kuat 5 menit, 10 menit kayak gitu. Memang beda, kecepatannya beda kan. Nah, kayak gini baterainya ya, bisa langsung dipasang di sini. Oh iya, untuk ngecas ya, lupa ya. Nah, kalau ngecas kayak di sini nih, ini ada tempatnya ya. Ini adalah micro USB ya. Masukkan saja di sini. Lalu nanti bisa dicas kalau pas baterainya habis. Untuk waktu chargernya kisaran 1 jaman lah, 1 jaman lebih dikit ya. Itu udah penuh. Dan nanti ini akan ada lampu warna merah ya kalau pas ngecas itu. Nah, ini nanti kalau lampu warna merahnya udah mati ya, ini bagian bawah sini ada lampu merah. Nanti kalau udah mati berarti baterainya sudah full. Seperti itu ya ngecasnya. Jadi memang nggak ada indikator apapun. Indikatornya cuma itu aja, merah. Nanti kalau merahnya sudah mati berarti baterainya sudah full. Nah, kayak gini bentuk drone-nya ya, Callfox-nya. Ini untuk bagian powernya ya. Ini untuk menyalakan drone ya. Tinggal dinyalakan seperti ini. Nah, ini nyala, kelip-kelip kayak gini berarti nyala ya. Ini karena memang dia tidak terkonek ke remote, makanya dia hanya kelip-kelip aja karena dia mencari yang namanya koneksi ya. Kita matikan aja dulu. Oke. Nah, untuk drone ini dia sudah memiliki kamera ya. Kamera ini bagian kameranya. Untuk kameranya memang belum HD, masih kamera biasa. Namanya juga drone murah untuk pemula ya. Jadi ya sekedar bisa gitu aja kameranya. Dan untuk bagian bawahnya dia kosong, tidak ada apapun, tidak ada optical flow ataupun kamera kedua ya, polos saja. Dan memang banyak dari plastik biasa. Dan ini adalah antena ya, ini antena ini ya, ini antena. Jadi kalau kita pas mengkoneksikannya menggunakan WiFi biasanya ini berguna antena. Dan untuk baling-balingnya dia masih belum brushless ya, masih brushed ya kayak gini. Jadi kalau brushless itu ya udah anti bising lah. Baling-balingnya juga udah kuat buat ngelawan angin kalau brushless ya. Kalau brushed ya masih kayak gini, masih baling-baling biasa, memang agak berisik. Dan dia tidak memiliki sensor anti tabrak dan atasnya polos karena memang tidak memiliki sensor anti tabrak ya. Oleh karena itu tadi dia diberi yang namanya pelindung baling-baling. Untuk jarak transmisinya, transmisi terbangnya itu maksimal di 100 meter ya dari jarak remote controlnya 100 meter dan ketinggiannya sekitar 30 sampai 50 meter. Ya untuk drone pemula itu udah cukup tinggi banget ya. Dan untuk kameranya ini dia bisa ke atas ke bawah ya, tapi harus manual memang ya. Harus manual ya. Karena memang tidak bisa kita kendalikan menggunakan remote control, tapi bisa kita kendalikan manual seperti ini ya. Kita taruh di bawah atau ke atas seperti ini baru kita terbangkan. Tidak bisa kita menggunakan remote control untuk mengendalikan kameranya mau ke atas atau ke bawah. Ya namanya juga drone murah, jadi kita nggak bisa terlalu berharap banyak gitu ya. Ini adalah Callfox Mini S135 Pro. Untuk kemampuan terbangnya sudah tak kasih tahu ya.
Oke, sekarang kita akan membahas pengendalian dan remote-nya ya. Bagi pemula itu yang paling penting itu ya, pengendalian dan remote guys ya. Untuk bagian atas ini adalah antena. Sebenarnya ini bukan antena asli ya. Ini hanya sekedar pajangan menurut saya. Karena memang tidak ada koneksinya sama sekali, nggak ada kabelnya atau apapun. Kayaknya ya cuma sekedar variasi gitu ya, biar kelihatan seperti antena. Lalu di bagian bawah ini kalau kita mau menaruh HP ya di sini ya. Ini kita tarik gini, taruh HP di bawah sini bisa ya. Jadi sambil ngelihat kameranya gini sambil mengendalikan drone-nya ya, biasanya kayak gitu. Nah, ini adalah untuk analognya ya. Ini untuk mengarahkan ke kiri, ke kanan, ke depan ya, ke belakang ya, seperti ini. Oke. Dan ini kalau analog yang kiri ini kalau kita ke depan kan berarti dia bakalan naik ke atas. Berarti ini ke bawah, ini rotasi ke kiri atau rotasi ke kanan seperti itu ya. Itu kalau drone. Dan enaknya drone ini dia sudah memiliki fitur headless mode. Headless mode itu apa, Bang? Headless mode itu paling sangat berguna bagi para pemula. Gini, headless mode itu penjelasan singkatnya ya. Kalau drone kan ini arah depan, ini berarti arah depan ya. Kalau kamera ini berarti arah depan. Nah, kalau kita waktu menerbangkan seperti ini berarti ini adalah depan, ini belakang. Berarti kalau ini kita majukan seperti ini ya, dia bakalan ke depan, ya kan? Kalau kita mundurkan seperti ini dia bakalan mundur, ya kan? Kiri berarti kiri, kanan berarti kanan, kiri berarti kiri seperti ini ya. Nah, kanan, kiri, maju, mundur. Nah, problemnya kalau nggak ada headless modenya, kalau pemula ya, misal kamu ingin merekam wajahmu sendiri langsung kamu hadapkan ke sini misal ya, otomatis kan ini depan, ini belakang. Otomatis dalam mengendalikannya kamu harus terbalik kan. Kalau ini kamu majukan seperti ini, otomatis ini malah maju ke kamu kan, tidak mundur kan. Nah, maju. Jadi dia dengan sistem apa itu namanya apa sih bahasanya itu? Pengendalian terbalik. Kalau ini kalian kasih ke kiri atau ke kanan, otomatis dia juga akan berbalik. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri seperti itu kan. Kalau kalian majukan, dia malah mundur. Kalau kalian mundurkan, dia malah maju seperti itu kan. Ya karena memang posisinya kebalik. Dan ini untuk bagi pemula itu sangat susah banget gitu ya. Susahnya apa? Ya karena kikuk banget gitu loh, nggak terbiasa. Makanya dengan mengaktifkan handless mode, dia akan mengikuti arah remote-nya aja. Meskipun kalian balik kayak gini ataupun kayak gini ya. Ketika kalian mengaktifkannya ke depan, dia juga akan ke depan. Ke belakang, dia juga akan ke belakang kayak gini. Jadi mengikuti arah remote-nya aja. Jadi tidak lagi ada yang namanya kepala, makanya namanya headless mode atau menghilangkan fitur kepala. Ya kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, kayak gini. Ini untuk remote-nya seperti ini ya. Kita akan membahas bagaimana cara menerbangkannya. Pertama-tama ya, ini bagi para pemula ya, tolong disimak banget ya. Kalau memang mau beli drone Colvok ya, ini khusus untuk Colvok Mini S135 Pro. Karena setiap drone itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengendalian dan fitur remote yang berbeda. Jadi mungkin akan agak bingung kalau kalian berpindah dari satu drone ke drone lain. Tapi ini untuk bagi kalian ya, para pengguna Colvok Mini S135 Pro atau yang ingin beli misalnya. Pertama-tama ya kalian nyalakan dulu untuk drone-nya seperti ini. Sorry, ini untuk remote-nya ini belum bisa tak nyalakan ya, karena memang membutuhkan baterai ya, 3 baterai AA. Dan baterainya tidak ada. Saya belum punya baterai AA-nya karena tak pasang di drone yang satunya. Oke, pertama-tama kalian harus menyalakan drone-nya ini dulu ya. Nah, setelah drone menyala, otomatis kalian menyalakan namanya remote-nya ini ya. Ini kan ada on off ya. Kalian nyalakan ke on berarti ini nyala berarti sama-sama nyala. Nah, setelah itu kalian harus mengkalibrasi ya. Kalian arahkan, pastikan di tempat yang rata, kalian kalibrasi. Kalian ini ya, antara ini analog kiri dan kanan ya. Ini berbarengan, kalian arahkan ke bagian dalam. Seperti ini ya. Arahkan ke bagian dalam. Ini untuk kalibrasi, nanti akan terkonek dia otomatis. Ya, keluar atau ke dalam seperti ini ya. Kali juga nggak apa-apa, malah bagus ya. Keluar dan ke dalam. Tapi biasanya saya hanya ke dalam sini aja bisa. Atau keluar sini langsung ke dalam sini bisa ya. Untuk kalibrasi namanya ya. Nah, setelah itu kalau sudah terkonek bagaimana, Bang? Nah, ini kita akan membahas fitur-fitur pada remote controlnya ya. Kalau kalian lihat ini ada tombol ini ya, atas sama bawah ya.
Ini adalah tombol untuk menerbangkan drone hanya dengan satu tombol. Ya, ini paling cocok banget bagi para pemula yang belum pernah menerbangkan drone. Aslinya kalau kalian pengen menerbangkan drone secara manual bisa, ya tinggal kalian arahkan aja ke atas ini ya. Remote yang ini ke atas gini, dia nanti otomatis akan naik sendiri gitu. Pelan-pelan akan naik ya. Tapi kalau kalian takut misal wah gimana ini nggak bisa, tinggal kalian pencet aja ini. Ini ada tombol yang bagian sini ini ya. Ini untuk menerbangkan drone hanya dengan satu tombol ini loh, ini ya. Tahu kan ini. Nah, ini yang tak sentuh ini. Nah, ini kalian sentuh, nanti dia otomatis akan naik ya. Nah, dengan satu tombol ini. Lalu kalau kalian bingung bagaimana cara menurunkannya, nah ini ada satu tombol juga ya. Dengan satu tombol ini kalian bisa menurunkan drone hanya dengan satu tombol. Jadi kalian tidak butuh menurunkan manual dan yang lain ya. Namanya juga drone pemula. Tinggal sentuh ini ya, bagian ini loh bawah ya. Kalian tekan, nah otomatis dia nanti akan turun sendiri secara otomatis ya. Dan ini adalah untuk fitur headless mode-nya ya. Kalau kalian tekan, jadi dia akan menghilangkan fitur headnya, jadi headless mode ya. Seperti yang tak jelasin tadi, fitur headless mode itu untuk menghilangkan mode kepala ya. Jadi untuk arah depan dan belakang kiri kanannya itu mengikuti arah remote-nya, bukan lagi mengikuti dari drone-nya ya, seperti itu. Lalu di sini ada 4 tombol, 1, 2, 3, 4. Ini untuk trims ya. Misal kok ketika drone-nya terbang itu nggak bisa anteng kok agak ke kiri terus atau ke kanan terus ya, tinggal kalian trim aja. Seperti ini. Misal dia kok drone-nya ke arah sini terus, misal kita terbangkan. Drone-nya kok pengennya malah ke arah sini terus ya. Ya tinggal kalian trim pakai ini aja. Arahkan, kalian tekan lagi sampai drone-nya anteng. Kalau udah anteng udah gitu ya. Itu untuk trims ya. Dan di sini ini untuk kamera, untuk mengambil foto misal ya, kalau kalian posisinya kameranya juga menyala, untuk mengambil foto pilih yang ini. Lalu ini ada tombol untuk mengatur kecepatan ya. Ini ada tombol yang ini. Kalau kalian biasa main PlayStation pasti tahu ya, ada L1 R1 gitu ya, atau Xbox ya. Nah ini untuk mengatur kecepatan. Ini maksimalnya hingga 3 kali speed ya, 3 kali kecepatan. Dan misal fungsi kecepatan itu fungsinya apa bang? Misal kalau anginnya rada kencang, kalian pilih kecepatan yang lebih kencang lah ya, untuk bisa melawan angin gitu loh ya. Tapi kalau anginnya nggak ada angin atau posisi santai, anginnya nggak terlalu kenceng ya, mungkin speed di 2 ya itu juga udah cukup lah ya. Nah ini untuk plift ya. Plift itu biasanya kalau kalian misal ingin melakukan akrobat ya, ini plift ini nih, tombolnya di sini nih. Ini ya. Kalian tekan sekali. Kalau pengen plift misal, ini kan posisinya terbang. Kalau kalian ingin koprol seperti ini, set berbalik gitu kan, koprol itu namanya akrobat ya. Atau ingin ke depan gitu kan. Nah, koprol, misal ini bisa nanti bisa koprol ini bisa set kebalik kayak gini kan. Nah, akrobat gitu. Tinggal kalian pencetin aja plift sekali, hingga ada bunyi pip gitu kan. Langsung kalian arahkan ini analognya yang ini ya. Kalau kalian arahkan ke sini, berarti dia akan muter koprol kayak gini. Nah, ke arah sini. Kalau kalian tekan lagi, langsung kalian arahkan ke sini, dia akan muternya ke sini ya, ke arah sini, set kayak gitu muternya. Jadi koprol kayak itu dah. Jadi untuk akrobat biasanya seperti itu ya. Jadi memang fitur-fiturnya memang dikhususkan untuk pemula ya. Kekurangannya itu tadi, dia tidak memiliki yang namanya fitur sensor anti tabrak di bagian atas. Biasanya kalau drone-drone yang agak mahalan memang ada sensor anti tabraknya. Jadi nanti kalau pas dia mau nabrak kisaran 1 meter atau setengah meter itu dia akan menghindar secara otomatis. Tapi untuk drone ini dia memang tidak memiliki sensor anti tabrak dan fiturnya memang cukup minim. Tapi untuk pengendaliannya dia memang cukup simpel sekali ya. Bahkan untuk pemula pun bisa, untuk anak-anak juga bisa. Tapi saran saya ketika kalian belajar menggunakan drone yang seperti ini, karena terlalu ringan ya drone-nya, pastikan posisi angin itu tidak terlalu kencang. Jangan di waktu cuaca yang banyak angin atau gimana ya, pastikan posisinya cuacanya itu anginnya tenang, nggak ada angin bahkan ya, atau bahkan di dalam rumah kalau bisa, selama nggak takut nabrak ya. Jadi cukup simpel ya. Dan untuk drone ini harganya bisa kalian cari sendiri di online shop ya. Dulu waktu saya beli kisaran harga 200 ribuan. Kalau sekarang nggak tahu, bisa kalian cek saja ya. Mini S135 ya, namanya Mini S135. Nggak ada Pro-nya karena ada 2 tipe, ada yang Pro, ada yang biasa ya. Ini adalah Mini S135. Oke ya, demikian dulu untuk video kali ini.
Terima kasih telah menonton ya untuk tes terbang, tes kamera, dan review aplikasinya. Mungkin akan kita bahas di next video ya. Kalau memang banyak yang suka ya, nanti akan kita buatkan videonya secara khusus untuk tes terbangnya dan juga tes videonya dan juga penggunaan aplikasinya ya. Dan thank you telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.